Selamat datang di Sabana Mencekam. Hentikan sejenak dunia luar kalian. Di sini suara lebih menakutkan dari penglihatan. Pasang headset kamu, matikan lampu. Mari dengarkan kisah yang akan menghantui malam kalian. Terlihat hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Wasiat Gaib Sang Eyang episode 6. Episode 6. Cahaya di ujung gang. Doni terbangun, terengah-engah. Malam masih gelap, matanya basah. Kali ini, ia tahu, itu adalah perpisahan. Eyang sudah tidak akan datang lagi dalam mimpinya. Ia bangkit dari kasur, berjalan menuju motor yang rusak itu. Ia menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi ketakutan. Ada ketenangan dan tekad yang kuat. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Ujian untuk membuktikan bahwa ia tidak lagi bergantung pada keberuntungan, tapi pada kerja keras dan niat tulusnya. Doni mulai bekerja. Ia menyalakan lampu kecil, mengabaikan hawa dingin dan rasa lelah. Ia membongkar kembali mesin motor yang sudah rusak. Tangannya bergerak tanpa ragu, otaknya bekerja cepat. Ia menggabungkan semua ilmu yang ia dapatkan dari intuisi Eyang dan juga dari pengalaman hariannya. Ia tidak hanya mencoba memperbaiki, tapi ia memodifikasi. Ia mencari solusi yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia tidak lagi mencari keberuntungan, tapi mencari jawaban. Ia mencari solusi, bukan bantuan. Doni tidak tahu berapa jam ia habiskan. Ia tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Hanya ada ia dan motor di hadapannya. Ia mencari baut pengganti, mengutak-atik kabel yang putus, dan dengan ketelatenan luar biasa, ia berhasil memperbaiki bagian mesin yang patah dengan seutas kawat dan alat seadanya. Saat matahari mulai terbit, ia selesai. Tangannya gemetar, kotor dan lecet. Matanya merah karena kurang tidur, tapi senyumnya lebar, sangat lebar. Ia memutar kunci kontak. Suara mesin itu terdengar, halus, tidak berisik seperti motor pertama yang ia perbaiki. Suara itu adalah suara kemenangan, suara kemandirian. Doni terduduk, napasnya memburu. Ia tidak merasa lelah, tapi lega, sangat lega. Ia berhasil. Siang harinya, pemilik motor datang. Ia melihat motornya, menatap Doni dengan tatapan takjub. Ia tidak berkata-kata, hanya menepuk bahu Doni. "Terima kasih nak, kamu sudah seperti anak saya sendiri. Ini bukan sekedar motor, ini nyawa saya," katanya. Suaranya bergetar. Ia memberikan uang yang jauh lebih banyak dari yang Doni bayangkan. Doni tidak langsung menerima uang itu. Ia tahu, ia melakukannya bukan untuk uang, ia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia bisa. Setelah kejadian itu, cerita tentang Doni menyebar. Bengkelnya semakin ramai. Doni tidak hanya dikenal sebagai montir yang cerdas, tapi juga montir yang jujur dan tulus. Ia menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan nuraninya. Ia tidak pernah mematok harga yang terlalu tinggi, dan ia selalu mengutamakan kepuasan pelanggannya. Doni tidak menjadi orang kaya. Ia tetap tinggal di kos-kosan yang sama, di gang sempit yang sama. Tapi kini, gang itu terasa lebih terang. Kosannya tidak lagi pengap, melainkan penuh dengan aura kehangatan. Ia memiliki teman, ia memiliki pelanggan setia, dan ia memiliki ketenangan. Ia sering duduk di depan kosannya, menatap ke arah sumur tua. Ia tidak lagi melihat bayangan kegelapan di sana. Ia melihatnya sebagai titik awal. Titik di mana sebuah petunjuk kecil dari alam gaib telah membawanya pada sebuah perjalanan untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Ia tidak membutuhkan Eyang lagi, karena seperti yang Eyang katakan, ia sudah menemukan jalannya sendiri. Ia kini tahu bahwa terkadang yang kita butuhkan bukanlah mujizat, melainkan sebuah petunjuk kecil untuk menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Tamat.
setiap pilar. Latihkanlah lambumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Dengar sabana mencekam, di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus, lebih dari yang terlihat, lebih dari yang kau tahu. Rasakan kengeriannya, temani malam sendu. Ilustrasi diam, mengiringi tiap kata. Sabana mencekam. Dan jangan pernah lupa, suara ini menghantui. Dengar sabana mencekam, di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus, lebih dari yang terlihat, lebih dari yang kau tahu. Rasakan kengeriannya, temani malam sendu. Ilustrasi diam.